Good evening or good Halo. morning, good afternoon maybe ya di sana. Actually di sini tuh jam Halo, ya. berapa ya? Wait. Jam Actually di berapa? sini tuh baru jam 3:07 Ya, sore. ya masih afternoon lah ya. Ya, jumpa Waktu lagi Prancis. ya bersama sharing via Zoom virtually bersama aku Aini dan ini dengan teman aku malam ini Lucy. Hai. Halo Lucy, it's been ages ya kita nggak ketemu in person, tapi masih keep Lama in touch sebetulnya banget. di IG. Iya, nggak tahu deh, udah nggak tahu berapa tahunnya lagi deh. Tapi yang jelas ya teman-teman yang nonton video ini, Lucy ini sekarang lagi di Prancis ya. Ya, Tepatnya di mana sih betul. Prancisnya? Tepatnya itu di kota Bordeaux. Jadi Prancis itu bukan Paris doang ya, guys. Jadi, Bordeaux itu kayak 2 sampai 3 jam naik fast train dari Paris. Mhm. Bukan kota kecil juga, kotanya lumayan 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 lah. Ya, mungkin kalau di Indonesia bisa diibaratkan Bandung or Sumedang dan Bandung kan di Sumedang, gunung ya. Iya Sumedang. mungkin mungkin kayak Bandung, cuma kalau Bandung kan di gunung. Nah, kalau Bordeaux ini lebih ke dekat laut gitu. Oh Jadi gitu. cuacanya di sini tuh kalau winter nggak terlalu dingin. Oh, justru kalau deket laut malah nggak terlalu dingin ya kalau winter ya? Enggak sama sekali. Terus, di Bordeaux tuh nggak pernah turun salju. Jadinya kalau kalau gue Mmm, mau main salju, gue harus ke gunung dulu. harus ke daerah atas gitu ya? Atas jadi. Harus ke daerah atas karena tuh di sini tuh tipe yang weather-nya itu yang, gimana ya, ya pokoknya kalau misalnya kita lagi winter di sini tuh yang cuacanya nggak se-ekstrim sampai -10 gitu, paling paling banter tuh cuma -5 gitu. I see. Oke, nah, teman-teman untuk kali ini bersama Lucy kita akan membahas tentang au pair. Jadi kalau selama ini sama beberapa temen ya yang, sempat ngobrol juga, yang anak-anak working holiday visa di Australia pasti sering banget denger au pair au pair au pair au pair gitu. Apa sih yang kalian bicarakan misalkan? Karena, kebetulan belum ngebahas banget tentang au pair itu sendiri. Nah, aku tuh memilih ngobrol bersama Lucy tentang au pair. Kenapa? Karena alasan pertama, aku pun tahu au pair itu di Lucy, inget banget pertama kali bahas itu di apa namanya tuh di taksi nggak sih kita Oh, mau kemana gitu. Tiba-tiba kamu bilang gini, Kak, oh, kenapa kamu nggak jadi au pair aja? Iya nggak sih? Oh iya, di gara-garanya, mana nggak pokoknya gara-garanya lagi gini loh. waktu kita traveling ke Bali atau ke mana pokoknya lupa. Iya, Iya, pokoknya tapi aku deh yang kasih tahu kamu. Pokoknya intinya gini, aku kan cerita tentang aku, rencana pengen, apply working holiday visa itu kan. Terus tapi aku bingung, nggak tahu Iya. mau kerja apa ya gitu. Terus kamu lah bilang, "Kenapa, nggak jadi au pair aja Kak?" Gitu kan. "Au pair apaan sih?" Gitu. Cari aja pokoknya, websitenya aupairworld.com ya. Nanti juga aku pasti share lah Exactly. di linknya, aupairworld.com. Ya udah dari sana tuh jujur semenjak kamu cerita tentang itu ya udah sering banget gitu cari-cari gitu au pair itu apa gitu au pair dari di aupairworld.com sampai akhirnya aku pun jadi seorang au pair. Oke, sekarang mari kita tanyakan langsung kepada Lucy, expertnya deh, bisa dibilang expertnya au pair, karena sekarang dia juga masih bisa dibilang au pair juga lah ya. Orang Sebenarnya udah enggak, cuma kayak masih, udah selesai sih au pair-nya, cuma kayak masih suka bantuin, jadi babysitting aja, gitu, oke. Nah, nge-babysitting. simply apa sih au pair itu? Gimana ya, au pair itu, sebenarnya itu kayak semacam nanny atau babysitter gitu kan, tapi kan kalau babysitter itu kan nggak tinggal di rumah host family-nya, nggak tinggal di Mhm. rumah anak yang kita jagain gitu loh. Nah, Ya? kalau au pair itu kita dikasih tempat tinggal sama si host family ini, or Mhm. kalau misalnya pun si host family ini nggak punya, eee enough kamar untuk, untuk kita tinggal sama mereka, mereka bakalan sewain kita kamar atau apartemen di tempat lain gitu. Jadi intinya kalau au pair itu kita tinggal sama mereka, kita jagain anaknya,
Jadi kita kayak udah part of their family gitu, terus kita digaji juga setiap bulannya. Emang gajinya sih nggak banyak, cuma apa ya namanya kalau, pocket money, kalau bahasa Inggrisnya kayak Uang gitu. saku Terus ya? ya udah kayak gitu, uang saku. Nah, kalau au pair itu biasanya kerja sih cuma ya kalau pagi kan nganter anak sekolah, kalau anaknya sekolah ya terus jemput sekolah. Nah, terus in between-nya itu kalau kita punya free time, kalau di Perancis sendiri ya, biasanya digunain untuk au pair-nya itu, pergi sekolah bahasa. Karena au pair di Prancis itu kita pakai, visanya visa student visa. Jadi mau nggak mau, kalau untuk kamu yang mau jadi au pair di Prancis, itu harus apply, di satu sekolah gitu, satu sekolah apapun itu, tapi biasanya sih bahasa gitu. Karena kan, di Prancis sendiri nggak semua family, bisa bahasa Inggris gitu. Mhm. Jadi sekolah bahasa sih ngebantu banget. Gitu deh. Iya, betul. Nah, Lucy tuh memilih di Prancis karena kebetulan kamu kuliahnya di, apa, sastra Prancis ya? Kuliahnya? Iya, kuliahnya Iya. jurusan bahasa Prancis waktu kuliah gitu. Jadi Jadi kalau 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 aku sih udah ada basic-basic-nya bahasa Prancis oh, gitu. aku pernah denger loh Lucy ngobrol Tapi sama tetep aja pas bule Prancis. iya, Dan apa yang mereka tapi omongkan? tetep tapi tetep aja nih pas aku berangkat ke Prancis, aku tetap ngambil, ngambil lesnya, ngambil kursusnya kursus bahasa Prancis Hmm. karena apa yang kita pelajari waktu di Indonesia sama di Prancis tuh kayak bener-bener beda gitu kan, kayak Ah, kayak bahasa kan kalau kita belajar bahasa itu kan mostly kan bahasanya kan formal ya, terus sedangkan kalau mm, kita di keluarga atau kita nongkrong ketemu teman-teman Prancis tuh bahasanya lebih bahasa yang ke-slang gitu, bahasa sehari-hari. yep. Jadi kayak bener-bener kayak, kayaknya gue udah bisa banget bahasa Prancis waktu gue kuliah. Ternyata pas gue sampai di Prancis, gila nggak ada apa-apanya, sempet yang kayak gitu, cuma Ah, iya, iya. cuma ya lama-kelamaan bakal terbiasa juga kayak gitu. Iya, betul, betul. Ya, karena memang alangkah lebih mudahnya ya kalau ada basicnya, seenggaknya ada basicnya ya kalau misalkan mau ke Eropa, ya Perancis khususnya. Mhm mhm. Nah, kalau di Perancis itu dan mungkin juga di Eropa ya enaknya jadi au pair di sana seperti yang si bilang disekolahin ya bahasa gitu dan itu free dari host family kan. Iya. Enggak Hmm. juga sih, ada yang tergantung kita perjanjian kontraknya gimana, ada yang keluarga yang mau bayarin full, ada Hmm. yang mau bayarin half, ada juga yang nggak mau bayarin gitu. Pinter-pinternya kalian aja, dealing sama keluarganya Nego gitu. ya, iya, iya, iya. Nah, Nego nego nego. bagaimana dengan apa travel flight gitu? Apa dibayarin juga? Kalau waktu aku sendiri sih nggak dibayarin, jadi dari awal tuh kayak udah modal sendirinya tuh udah banyak, bayar tiket pesawat, bayar Hmm. asuransi Hmm. dari Indonesianya, terus, ngurusin visanya juga kita yang bayar. Cuma pernah dengar cerita juga teman-teman yang di sini dari negara lain sih, kalau nggak salah ada juga yang dari Indonesia, ya mereka tergantung sama family-nya dan dealing-nya tergantung gimana, ada yang minta bayarin sekolah, ada yang minta bayarin tiket pesawat, yang kayak gitu-gitu. Tapi biasanya kalau family itu kan mereka agak takut untuk bayarin di muka atau bayarin pesawat di muka karena tidak sedikit juga kejadian misalnya mereka bilangnya, "Oke, saya bakalan datang nih ke Inggris," gitu misalnya atau Belanda atau Jerman, ternyata bayarin semuanya terus si anak ini nggak sampai ke situ gitu. Itu biasanya yang kayak gitu. Jadi kebanyakan ya udah kamu pakai duit, kita sendiri, terus nanti di-reimburse gitu sama si keluarganya untuk, safety reason aja sih sebenarnya, gitu. I Jadi see. Iya, jangan macam iya, iya. Betul, betul. Emang sih beda rule ya, kalau au pair di Australia itu nggak sama sekali nggak dikursusin mhm, bahasa. Di dealingnya itu apa kontraknya biasanya lebih ke tempat tinggal aja sih sama pocket money atau uang saku. Nah, buat teman-teman mhm. yang misalkan tertarik, entah itu mau ke yang ke Eropa atau ke Australia, nggak tahu sih kalau ke Amerika kita bisa atau enggak nggak tahu ya. eh Mungkin bisa dicoba sih karena kalau di Mhm aupairworld.com itu banyak family-family yang iklan gitu kan ya.
yang Mhm menawarkan mhm, ya mhm ingin mhm mhm. mempunyai au pair dari apa berbagai negara gitu. eh Au pair itu sebenarnya bisa disebut juga sih cross culture juga ya nggak sih? Jadi nggak nggak eh, nggak melulu kita itu sebagai babysitter atau nanny ya. Enggak juga, enggak. Tapi lebih ke Kadang kadang mereka tuh heeh, kayak ada juga family yang kayak gitu, maksudnya mereka baik banget yang take us as their part of family gitu, kayak ya like bener-bener me I big always so sister-nya lucky. dari anak iya, kayak big sister-nya anak-anak Iya gitu. betul. Jadi setiap kita liburan terus ya Diajak juga. liburan kita dibawa atau kalau lagi ada family gathering gitu, Iya ketemu iya. kakek nenek atau ketemu tante-tante, om-omnya gitu, terus kita dibawa dan dikenalin sebagai ya emang emang dikenalinnya sebagai au pair, cuma kita di-treat-nya tuh kayak, as the Part of part of the family. family gitu kayak Mm-mm. Iya iya mhm betul. mhm. Iya. Seru juga sih yang kayak gitu, tapi itu kan pilihan ya, yang misalnya kita, lagi libur gitu, terus merekanya mau pergi liburan, itu tergantung, kalau misalnya kamu mau ikut, boleh, kalau kamu nggak ikut juga nggak apa-apa, kayak gitu. Iya betul Gitu betul. sih. Iya memang Oh ya, tergantung pemberinya. satu tips nih. Jadi kalau misalnya cari link tuh, bukan cuma dari opairworld.com, tapi misalnya kayak gini, aku kan udah 2 kali, au pair, jadi di 2 family yang berbeda. Di family yang pertama aku carinya di opairworld.com itu, terus yang kedua aku carinya karena aku nggak mau ganti city nih, aku nggak mau ganti kota. Nah, aku carinya di grup Facebook, jadi cari di, au pair, Bordeaux gitu, grup Facebook au pair Bordeaux dan ternyata ada. Aku posting di situ, aku cari family, nah nyangkut deh tuh family yang kedua. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya ada satu kota khusus yang kalian Suka. pengenin gitu, misalnya Mm. kayak di Sydney, iya, atau di Melbourne. Mm. Melbourne, cari aja langsung di Facebook au pair, Sydney Grupnya atau au pair gitu, iya Melbourne betul. atau kalau iya, grupnya atau au pair Paris atau dimanapun itu, cari Mm-mm. aja langsung di situ. Biasanya kalau emang emang itu kota khusus tujuan kamu ya gitu. Cuma kalau misalnya, mmm kalau kalian yang nggak ada, apa namanya, Facebook. nggak ada kriteria khusus, Oh ya iya. kalau Mm. nggak ada kriteria khusus atau terima aja di mana aja gitu sih it's okay gitu. Terus Iya satu betul lagi, betul. kadang kayak misalnya, aku sama Aini nih, kita kan dari Jakarta, dari kota besar gitu. Mm-mm. Terus tiba-tiba dapat family yang, kita kan karena kita nggak tahu nih negara itu bentuknya kayak gimana. Ada juga pengalaman, ada temen aku, dia dapetnya di pedesaan gitu dan mau nggak mau karena di pedesaan di luar negeri itu kan nggak ada transportnya susah ya karena kan emang bener-bener kayak masih di bukit atau kayak gimana gitu tempatnya terpencil suka kayak shock gitu kayak dari ke Mm. kota besar ke kota kecil terus jadi nggak betah gitu mendingan sih kalau aku saranin harus tahu dulu kalian mau kriterianya gimana, mau di kota besar, mau di kota yang mungkin yang ukurannya, eee, yang ukurannya sedang aja gitu, nggak terlalu terlalu besar kayak Paris, kalau di Australia Mm. itu di mana? Sydney ya yang besar banget ya? Iya kayak Sydney kayak gitu. Iya Harus harus tahu sih, harus research dulu sebelum sebelum pergi nih harus research dulu mau di kota apa, terus harus misalnya kalian udah ngobrol nih sama satu family, terus family itu bilang di kota X gitu kan misalnya, kalian harus search dulu, "Ah, nih kota X nih, penduduknya ada berapa, terus transportasinya gimana, betul terus, betul. ada sekolah bahasa nggak?" Yang penting kayak gitu tuh. Ada kalau di Mm. Eropa ya, ada sekolah bahasa atau enggak, terus, sama apa lagi ya? Udah sih itu doang biasanya kalau misalnya kalau bisa, kalau yang kalian yang pengennya di kota kecil gitu, kalau bisa harus udah punya, apa sih namanya, driving license gitu. Itu Driving lebih license kalau untuk betul. di luar negeri heeh, driving license kalau di luar negeri sih penting banget sih itu biasanya. Cuma aku nggak punya, tapi kan aku dapetnya di kota besar, terus sekolah anaknya tuh pun waktu itu deket dari rumah jadi I Iya, didn't need it. nggak perlu Jadi driving ya. mhm, Mm. Iya. nggak perlu driving gitu. Mhm. Terus kan gini ya, ada beberapa teman yang kurang beruntung mendapatkan host family-nya gitu. Jadi mereka merasa tertipu gitu. Misalkan dikasih pocket money itu sangat-sangat kecil,
Terus juga padahal Mhm, misalkan sebelumnya dibilang sekian gitu kan, ternyata dapatnya enggak seperti yang mhm, dibilang di awal. Udah gitu juga mhm, mhm, dari job desk-nya itu kadang nggak jelas gitu. Yang mhm, harusnya misalkan cuma ngantar jemput anak atau pokoknya lebih ke taking care of children gitu kan. Tapi ternyata malah disuruh mhm, mhm. bersih-bersih rumah gitu kan. Nyuci lah jadi kayak bener-bener ya asisten rumah tangga aja lah gitu. Nah, menurut Kayak Susi babu. gimana sih? Gimana sih biar misalkan nggak tertipu gitu? Apakah harus Nah, ada kayak gitu ya. hitam di atas putih atau ngobrol-ngobrol gimana aja terus di screenshot atau gimana sih gitu? Nah, kayak gitu tuh balik lagi kayak misalnya dari deal-nya kita dari awal gitu, itu Hmm. tuh harus detail. Itu pengalaman aku sendiri ya, dapet host family yang pertama itu bener-bener nggak enak. Mereka Ya ya, bilang kamu mereka pernah tinggal curhat. di kota yang besar. Iya, dan ternyata pas 3 bulan aku sampai sana, kita pindah ke kota kecil yang bener-bener pinggir pantai, nggak ada apa-apa. Mhm. Jadi, 1 tahun itu giliran aku di kota besar dan sisanya di daerah terpencil itu emang tempatnya bagus sih. Cuma kan kalau untuk orang yang kayak aku yang besar di Jakarta, terus biasa ngelihat kota besar, pindah pinggir ke pinggir pantai yang bener-bener terpencil, kayak gitu tuh nggak ada kehidupan karena tempat itu tuh hidupnya tuh pas lagi summer aja gitu, kayak itu tuh kayak tempat wisata gitu, semacam tempat wisata. Nah, kalau lagi winter gitu, duh bener-bener nggak ada orang. Nah, yang kayak gitu juga tuh aku sempat kejebak kayak gitu sempat. Cuma kan karena nggak ada pilihan lain jadi so I said like, "Oke aja dulu." Ya gitu, balik lagi ke deal yang pertama, bener-bener harus detail. Anaknya itu harus dijagain sama kalian seharian atau mereka butuh untuk pergi ke sekolah. Hmm. Biasanya ada nih, ada case-nya nih yang sering banget aku dengar, karena anaknya di sekolah terus kitanya ngapa-ngapain, terus merekanya kayak yang seenak, "Anak-anak sekolah, kamu bersih-bersih rumah aja," yang kayak gitu. Itu tuh Iya sering ya. banget tuh, udah sering banget Hmm. itu aku denger cerita yang kayak gitu. Nah, itu bisa-bisanya kalian aja, misalnya gini, oke, boleh bantuin bersihin rumah, cuma kalau menurut aku, bantuin bersihin rumahnya itu kayak semacam kayak kayak kitchen, itu kan kita pakai barang nih kalau kitchen, terus kamarnya anak aja atau baju-bajunya anak-anak. Udah, cuma kalau untuk udah masuk kamarnya orang tuanya atau mesti bersihin kamar khusus dipakai itu harus pinternya kita aja sih yang sering jadi tuh kayak karena kita kulturnya orang Indonesia nih yang nerima-nerima aja dan kurang kritis, itu dihilangkan kita udah sampai di luar karena, mmm, orang Indonesia nggak apa-apa, yang kayak gitu loh, "Apa Iya boleh betul tentuin betul. aja, ya udah apa Hmm. cuma ini doang," gitu. Itu kita nggak harus nggak, eee, karena di luar tahu hak dan kewajiban dihargai banget gitu. Jadi kita Harus speak harus up tahu ya. juga, kan dari awal kontraknya udah kayak iya, harus speak up gitu, jangan yang diem-diem semua, "Iya iya iya iya," jangan kayak kayak gitu. Hmm, Kita benar harus benar berani betul. speak up, bilang, protes juga, eee, "Enggak kok, enggak, dari awal kan perjanjiannya enggak kayak gini, dan kalau misalnya emang kamu bersedia untuk, melakukan, bersih-bersih rumah melebihi dari kitchen atau kamar anak-anak, minta aja dibayar lebih," Iya gitu. betul betul. Karena biasanya orang-orang bule di sini ya, kayak di Perancis gitu, mereka suka ada seminggu sekali ada itu, bersih ke rumah loh, 1 jamnya itu kalau di Prancis bisa 15 euro kan kamu kalau 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 misalnya si family itu jadi berhentiin tukang bersih-bersihnya dan kamu yang bersih-bersihin tapi kamu nggak dapat duit kan si keluarga itu yang jadinya yang menang banyak, kayak Iya gitu. betul Jadi, betul. kalau kita udah sampai di luar negeri, kita harus, mindset kita tuh harus berubah gitu. Itu sih Hmm. pelajaran yang aku dapetin setelah 1 tahun au pair di family yang menurut aku, miserable ya, Hmm, aku enggak banget pokoknya. Iya 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 iya. nggak banget gitu, Hmm. anaknya sih anaknya baik-baik gitu, Hmm. orang Iya betul. Terus juga kalau aku sih untungnya ya selalu dapat family itu yang emang baik-baik ya,
Ya gitu, karena Mhm. mungkin ada pengalaman pernah kerja di satu tempat yang mengharuskan aku tuh harus teliti dulu, harus membuat kontrak kerja yang malahan aku bikin sendiri ya, kayak hitam di atas Mhm putihnya. Jadi mhm harus tok gitu kan. Jadi biar jelas aja job desk aku apa, pocket money-nya berapa. Jadi pas mhm dapat host family itu mereka harus tanda tangan, pokoknya harus tanda tangan gitu loh. Jadi kalau ada mhm apa-apa aku punya mhm. bukti, at least ada itu yang apa, kekuatan aku. Nah tapi untungnya padahal meskipun nggak buat seperti itu juga dapatnya host family yang baik. Dan apa, betul kata Lucy, dua family yang terakhir dapatnya bukan dari aupairworld.com tapi dari dulu masih punya Facebook ya, zaman 2000 sekian. Masih ada Facebook. Jadi emang pas tinggal pindah dari Tasmania ke Melbourne langsung aja gabung di grup Au Pair Melbourne gitu. Dan emang Iya iya. banyak banget gitu kan, entah itu family yang mengiklankan perlu gitu, atau si au pairnya yang mengiklankan diri sendiri bahwa mereka butuh apa, atau mereka bersedia untuk jadi au pair mereka atau begitu. Kalau Sama Lucy cari pernah. di grup itu apa, Mhm. Kamu pernah ketemu juga di sana nggak dengan au pair dari negara lain? dari negara ini iya, dari grup itu kan, dari grup, apa namanya, dari grup si Facebook itu, grup Mhm. kumpulan au pair. Terus kan kalau kalau di Prancis sendiri itu, kelas au pair itu dapat diskon untuk, sekolah Ah, bahasa. Jadi sekolah bahasanya ada kelas khusus au pair gitu. Karena I kan au pair see. itu kan kerjanya pas anak-anak jam sekolah. Ya. Jadi kan kalau di sini jam 9 itu kan anak-anak udah di sekolah. Jadi mungkin Hmm. di sini itu kalau kelas pagi dari jam 10 sampai jam 1-an gitu deh. Jam 10 sampai jam 1 itu kelasnya. Jadi pas anak-anak sekolah au Hmm. pair. Sem kita ada ya sama anak-anak au pair juga gitu. Kalau misalnya nggak, eee, kalau misalnya kalian bukan di kelas au pair, cuma di kelas reguler biasa aja gitu, ya cari aja, cari di grup itu, di grup di kota kalian, grup au pair banyak kok, banyak anak-anak au pair. Hmm. Dan biasanya durasinya itu antara 3 bulan, 6 bulan, setahun ya, tergantung. Iya, tapi mostly sih tapi kebanyakan sih kalau pengennya 1 tahun gitu, dan Hmm. dimulainya itu kalau di Perancis dari bulan September, karena kalau di sini tuh September itu tahun ajaran baru sekolah. Ah, iya iya iya. Iya, Iya. heeh. Oke, berarti Dan di sini bisa langsung kita juga pulang. nggak tahu kalau di nggak tahu kalau di Australia, cuma kalau di, Prancis, au pair itu kan kita harus bikin kontrak kontrak tertulis, dan kontrak tertulisnya itu harus kita kasih ke suatu departemen yang ngurusin kayak, hiring hiring gitu deh, kayak kalau di Indonesia apa ya namanya, kayak mungkin kayak anak buahnya, Kemenaker gitu kali ya, Kementerian Tenaga kerja. Ketenagakerjaan Mhm. gitu. Cuma cuma kayak heeh, cuma kayak di bawahnya itu, bukan kementeriannya sih, cuma kayak badan di bawahnya itu. Jadi kita harus kirim draft kita Oh, ke itu ke ke Disnaker, badan, Dinas Tenaga Kerja. nah, ya kayak gitu mungkin Hmm. kalian. Nah, kita harus ke terus nanti cap kalau di Perancis kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih jadi Perancis terus tiba-tiba di-abuse gitu, terlalu diperlakukan, kalian bisa lapor ke polisi, karena itu bener-bener karena legal, karena kalian udah ada kontrak kerjanya, apa yang harus kalian kerjakan tuh di situ juga udah tertulis. Jadi kalau misalnya kalian berani untuk misalnya sampai suatu saat amit gitu, kalian di-abuse atau apalah gitu kan yang amit-amit gitu, kalian bisa datang ke polisi, "Saya au pair di rumah keluarga ini, saya ada kejadian," misalnya kayak violence atau violence bahasa Prancis, kayak gitu-gitu. Jadi Oh, kalian bisa lapor gitu. Jadi bukan kayak kita didatengin sebagai bukan, jadi emang memang sudah ada kontraknya gitu. oh, Sudah ada berarti kontrak lebih legalnya dan aman dan diakui sama strict ya negara. kalau ada Iya, apa-apa. Kalau doa saya jujur nggak ada di sana. Benar-benar
kalau nggak kita nggak pinter-pinter kita untuk bikin kontrak tuh di sana sistemnya insting kali ya, kepercayaan. Ini keluarga baik Iya, nggak ya? Terus keluarganya juga gitu, ini au pair baik nggak ya? Gitu. Jadi emang benar, jadi mhm, kalau misalkan ada apa-apa, nggak ada yang bisa bantu. Karena ya itu, pertama nggak ada hitam di atas putih ya, nggak ada kontrak yang mhm mhm, apa hard copy-nya gitu. Terus juga mhm, emang nggak aman, ada beberapa kasus juga yang entah itu family-nya yang kecewa, jadi misalkan dia dapat au pair dari suatu negara yang mereka pikir si au pair ini tuh suka sama anak kecil gitu kan, dan ya lebih itulah gitu, bisa diandalkan, tapi ternyata ternyata dia enggak, itu cuma mau numpang tinggal aja gitu, tinggal gratis. aja, Iya. terus dia mau explore explore negara itu kan, itu tuh sering banget Ternyata tuh dia yang hanya kayak cuma gitu. Jadi jalan-jalan, malamnya heeh heeh, pergi-pergi, jadi pagi-paginya nggak bisa jaga anak karena ngantuk, mhm, gitu kan. Kecewa iya lah, iya, gitu. Terus ada juga yang memang dapat family yang seperti itu, mempekerjakan yang di luar batas lah, jam iya kerja, iya, tapi heeh, penghasilannya atau pocket money-nya sangat-sangat sedikit, gitu. Jadi sangat emang sedikit, heeh. ya tergantung kitanya ya, gimana mungkin selain bikin kontrak kerja supaya aman juga ya, insting juga mungkin mungkin, tapi karena kita nggak tahu pikirannya nih orang, mereka keluarga baik tapi enggak gitu lah, karena ya nggak tahu deh Mhm, pokoknya. Tapi sejauh ini Lucy dan mungkin baru pertama kali aja ya, apa, keluarga pertama aja ya yang apa namanya, tidak mengenakan. yang tidak mengenakan yang pertama, terus dapat keluarga yang kedua, oh my god, they are super nice, sampai sekarang masih kontak-kontakan. Nah nih, dan apa sih namanya, kadang karena kan mereka pindah ke Paris, tadinya kan mereka satu kota nih sama aku di Bordeaux, terus mereka pindah ke Paris, kita masih kontak-kontakan, kayak yang ngucapin selamat Natal, selamat ulang tahun, terus kadang mereka suka undang kayak misalnya, "Ayo kapan datang ke Paris?" Udah nginep aja di rumah, eee 1 bulan lagi aku bakalan ke sana juga masih bantuin mereka kayak gitu-gitu. Kita masih punya hubungan yang bagus nih kalau sama keluarga, karena merekanya emang baik banget tuh. Satu tips lagi nih dari aku buat kalian yang mau jadi gitu, kayak yang tadi kita omongin banyak nih keluarga juga yang nggak kan keluarga yang kecewa ternyata, "Duh au pair gue nggak bisa kerja," atau, "Aduh au pair gue nggak ada koneksinya nih sama anak-anak." Nah, itu yang seringan ada di otaknya Ya, orang-orang yang pengen jadi au pair tuh, "Gue pengen travelling ah ke luar negeri, cuma jadi au pair." Enggak guys, nggak kayak gitu, karena jadi au pair tuh tanggung jawab kita besar, karena apa? Yang kita tanggung jawabin kan anak-anak gitu. Jadi, lu nggak bisa travelling setiap saat, paling ya kalau dapat weekend Sabtu Minggu, mau ke mana sih Sabtu Minggu kan nggak bisa jauh-jauh. Terus, nggak ada beda seperti apa yang kalian imajinasikan selama ini. Kalau au pair itu, gue bisa travelling dengan jadi au pair, nggak gitu. Kalian harus tunggu juga waktunya libur sekolah, dan kalau libur sekolah si family kan kalau libur sekolah itu belum tentu orang tuanya libur kan, orang mhm. tuanya juga harus kerja gitu. Jadi kadang walaupun libur sekolah tapi orang tua kerja kan kita harus stay di rumah, kita nggak bisa ninggalin anak-anak gitu aja gitu. Jadi Ya, betul betul. ya kan? Jadi Pokoknya bener-bener harus suka sama anak-anak. Harus harus genuinely you love kids gitu. Karena ada juga nih yang komplain si family-nya, au pair-nya itu dia nggak suka traveling, tapi mobile addicted. Jadi main HP mulu. Nah, Jadi anak-anak disuruh nonton TV, katanya anak suruh nonton TV aja, iPad heeh, gitu. Terus dia juga ikutan gini 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 gini. Udah siap-siap ya kalau aduh. kalian seperti itu, nggak akan lama tinggal di keluarga itu. Nah, kayak gitu. Terus Hmm. soalnya kan gini, kalau di itu apalagi kalau di Australia mah gampang ya pakai working holiday visa, jadi Ya, kalian bisa keluar masuk seenaknya gitu, terus duit juga ya. lebih besar. Tapi kalau kalian udah sampai di Prancis, duitnya itu nggak seberapa loh. Jadi au pair itu dibayarnya sekarang itu paling tarifnya cuma 380 euro 1 bulan. Dan bayangin kalau pikiran kalian suka Dirupiahin berapa travelling, tuh? Kalau nggak mu dirupiahin berapa? 380 euro itu berapa ya, 5 juta lah.
5 jutaan gitu. Cuma kan Mhm. kalau €380 di Indonesia oke banyak 5 juta, cuma kalau tinggal di Eropa, duh nggak Nothing ada ya? apa-apanya itu tiga ratus delapan Mhm. puluh. Ya iyalah nothing gitu kan, belum kalian bayar, apa sih namanya, bayar bus kalau kalian moving around the city-nya pakai bus gitu, Mhm. atau bayar untuk ngumpul keluar duit Makan, untuk ngumpul-ngumpul apa jajan ya. Mhm. kali makan aja itu bisa 10, bayangin aja setiap weekend makan kan Sabtu Minggu aja 20 kali deh tuh 4 kali, 4 minggu ya kan. Mhm. Berarti udah 80, belum duit untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, kan kalau menurut aku sih nggak itu. Nah, kalau dengan duit 380 terus kalian nggak becus kerja, maksudnya bukan becus kerja bersih-bersih rumah ya, becus kerja Ngurus untuk anak. take care of the children, Mhm. iya, terus kalian tiba-tiba gitu aja sama family, kalau kalian punya duit sih oke, nggak apa-apa pulang ke Indonesia beli tiket, Iya. selesai urusan gitu. Cuma kalau Mhm. kalian punya duit Pas-pasan? datang datang pas-pasan gitu, duit udah habis nih semuanya buat modal bayar sekolah, udah habis bayar tiket pesawat, bayar asuransi, terus tiba-tiba sama family-nya nggak cocok, Nggak suka. terus karena kerjaan kita yang nggak benar gitu, terus, di-kick sama keluarganya, "Udah deh lu pulang aja," gitu, mendingan. Mhm. Kan belum ya gimana gitu, jadi harus bener-bener udah niatin gitu, misalnya harus gue harus bener-bener suka sama anak-anak, itu sih yang paling pertama, yang paling penting gitu. Dan yang namanya tinggal sama orang yang beda kultur sama kita itu kan susah ya, mau nggak mau harus, apa Respect. sih namanya, respect gitu. Iya. Terus ya bener-bener ikutan urusannya mereka, kayak, Mhm. Ikut ngikutin rules peraturannya mereka. mereka, kayak Mhm. gitu. Ikut rules-nya, iya, benar-benar. Iya, Kalau betul. enggak kalau enggak ya siap-siapin aja dia duit udah untuk beli tiket pulang, kalau kalau misalnya emang, apa namanya, kaliannya benar-benar nggak niat full Mhm. menjadi au pair gitu. Iya, Karena betul. nggak gampang jadi au Ya, pair. betul kata Lucy, kalau pokoknya au pair ini hanya cocok untuk yang suka banget, bener-bener genuinely suka dari hati ya, dari Mhm, hati banget gitu sama anak kecil. Jadi mhm, jangan cuma dianggap sepele, betul banget gitu bahwa oke mhm, deh, mhm, mhm, biar bisa jalan-jalan nih ke Eropa lumayan. Cuma kerjanya cuma mhm, apa jagain anak orang doang, nganterin ke sekolah, jemput dari sekolah, nungguin anak gitu-gitu enggak, bener enggak sama sekali karena enggak, ya itu dia, si enggak. family itu sebaik-baiknya host family atau keluarga yang kita akan tinggal, mereka mantau, tetap mantau dan hati-hati. Kebanyakan, di luar negeri itu, apa, beberapa ya, bukan kebanyakan sih, mungkin beberapa lah rumah itu Bukannya pakai CCTV. Iya, ya, betul. Jadi, kalau misalkan nah itu dia, kalau yang suka main HP terus tiba-tiba aja di-kick out dari rumah, berarti ya mereka tahu dari CCTV itu, mhm, gitu. iya betul. Jadi kalau niatnya cuma untuk travelling, mendingan nggak usah Turis jadi bisa aja tabung ya? aja, terus iya, mendingan pakai turis visa aja, jadi nggak ada ikatan dan Mhm, tanggung jawab iya betul. pada orang lain gitu. Ya udah kita senang-senang sendiri gitu. Cuma kalau jadi Traveling. au pair tapi otaknya ke travelling aja nggak bisa sih kalau menurut aku sih kayak gitu. Iya. Iya, dan, komunikasi ya pastinya ya, komunikasi dengan host family juga harus ada. Iya, kita harus bisa bilang kayak apa yang kita mau, apa yang Mhm, kita nggak suka gitu. Jangan semuanya ditelan-telan aja gitu ya kan. Misalnya bilang, ada nih, anak Indonesia juga baru datang ke Bordeaux, tadinya dia au pair di Belanda, terus dapat, family di Bordeaux. Jadi kalau malam dia nggak boleh keluar. Kalau udah selesai kerja, kalau malam kan biasanya kalau kita au pair nih, kayak dulu aku gitu, anak-anak udah tidur, orang tuanya udah pulang, oke bebas, keluar aja kalau mau hangout sama teman-teman boleh, kalau ini yang anak Indonesia yang baru aku kenal ini, dia nggak boleh keluar rumah, gitu. I see. Gara-garanya si host family-nya, si parents-nya itu mereka mau keluar, mau ngedate berdua gitu, makan malam. Tapi kan Mmm, kalau setiap hari kan
nggak make sense juga ya. Jadi Iya, betul. jadi ya jadi dia kayak sebenarnya kayak nggak dikasih kebebasan untuk keluar malam, kecuali di Hmm. weekend-nya dia, gitu. Hmm. Nggak enak juga ya. Jadi iya nggak enak, jadi kita harus bisa harus berani juga, harus bilang, "Sorry Hmm. nih, gue nggak suka peraturan lo yang kayak gini," atau, "Sorry nih, kan dari awal gue udah bilang, gue nggak mau kerjaannya kayak gini," atau, "Sorry nih, di kontrak kerja kalau di Prancis itu au pair itu kerjanya 25 jam 1 minggu," gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya kita udah ngelebihi 25 jam, pintar-pintarnya kalian deh tuh minta dibayar lebih atau minta weekend lebih, gitu. Iya, 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 harus berani ngomongnya Mhm, gitu. Kak, berarti iya suka harus berani. dukanya jadi suka duka jadi au pair itu emang bermacam-macam ya. Iya Kalau macem-macem banget. tapi kalau dari pengalaman Lucy sendiri, apa sih yang paling banget berkesan menjadi au pair? Apa ya, pengalaman yang paling berkesan banget jadi au pair tuh ya gitu, ternyata kita tuh nggak bisa make kultur kita di negara lain gitu, kayak yang aku bilang tadi, aku di keluarga pertama, oke nih masih kebawa nih sifat keindonesiaan aku yang, "Ya udahlah nggak apa-apa Hmm. Manut aja ya. dikerjain aja, nggak apa-apa." Iya manut-manut aja gitu, terus Hmm. ternyata, di akhir-akhir kontrak, si family-nya juga bilang juga sih ke aku kayak, "Kamu jangan iya-iya aja, kamu harus juga bilang ke kita apa yang kamu nggak suka dari kita, kenapa kamu pengen berhenti." Karena kan pas aku mau pindah ke family 2, ke family kedua itu mereka agak syok, "Kenapa kok mau berhenti?" Gitu. Jadi, kan so far kita kelihatannya oke-oke aja, ternyata selama ini aku memendam rasa yang, I'm not happy here, yang kayak gitu. Hmm. Jadi dari situ juga aku belajar kayak misalnya, oh sama orang Prancis nih, gue harus bisa mengungkapkan apa yang gue rasakan. Jadi mereka nggak merasakan, "Ah, nih anak oke-oke aja, jadi oke nih setiap gue Berarti kasih oke ya kerjaan oke-oke aja gitu. nih." Iya, 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 iya. Berarti oke, kayak gitu ya. Hmm. Pelajarannya sih yang kayak gitu. Maksudnya kita harus merubah mindset kita dari yang kultur Indonesia ke kultur itu gitu, ke kultur Hmm. negara yang kita tinggalin. Karena nggak bisa stay stay dengan mindset Indonesia terus, kalau menurut aku sih kayak gitu. Dan Iya. banyak sih pelajaran yang bisa diambil dari jadi au pair, di luar negeri tuh dari cara menghemat punya duit, terus Iya, iya, betul. Hmm. terus, dari jadi au pair juga belajar sih kan karena aku udah 5 tahun nih tinggal di Prancis, 2 tahun aku jadi au pair, terus selama 2 tahun jadi au pair itu terus aku juga cari, gimana sih cara bisa tinggal di Prancis tanpa menjadi au pair, karena kan aku sadar tuh selama jadi au pair, duitnya nggak banyak, jadi ya udahlah cari-cari cara gimana, untuk bisa tinggal di sini tapi nggak mau jadi au pair lagi gitu, mau mau dapat duit yang lebih banyak gitu ya kan, semua demi cuan. Cie. Oh ya berarti sekarang Jadi ya udah bukan gitu. au pair ya? Enggak, udah bukan au pair, cuma aku masih pakai visa student, cuma bukan au pair Hmm. lagi, masih pakai visa student untuk kuliah, gitu. Ah, I see. Sekarang kuliah ngambil apa sih? Kuliahnya kebetulan lagi ngambil kayak, bukan kalau di Indonesia sih nggak ada ya, apa sih namanya kalau di Indonesia, bukan sarjana, bukan master juga, ini tuh kayak program dari, universitas juga, mungkin kayak diploma-diploma gitu kali ya, Hmm. namanya Strategic Management Officer dari Oh. Université de Bordeaux, jadi dari universitas Itu yang ada di kota aku pakai ini. bahasa Prancis tuh. Itu pakai bahasa, enggak, kalau yang aku ambil ini programnya bahasa Inggris, cuma aku masih ada sekolah bahasa Prancis juga untuk prepare ke masternya, Gila ya, gitu. time Dan flies. 5 tahun aja di Prancis. time flies. Iya, belum pulang-pulang nih ke Indo, aduh kangen Tahu banget. semenjak apa gitu. Pokoknya tiap ditanyakan kapan, aku Oktober pulang. Aku April pulang. Sampai sekarang Enggak, nggak katanya Covid, pulang-pulang. pengen pengen pulang. Nah, jadi gini, pas waktu jadi au pair itu kan duit belum banyak ya, jadi belum bisa nabungin untuk pulang ke Indonesia. Nah, Hmm. terus setelah 2 tahun jadi au pair selesai, aku sekolah, terus uang part-time jadi student biasa tuh lebih banyak daripada jadi au pair. Jadi udah bisa tuh nabung 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 nabung. Giliran udah bisa nabung, ada corona.
Mau pulang ke Indonesia kudu karantina. Tapi sekarang sih, Oke. semoga tahun ini bisa pulang. Kita tunggu ya. Iya, berarti nanti pulang-pulang, wow, bisa buka kursus bahasa Prancis. Wah, nggak tahu deh tuh. Tapi niatnya sih emang pengen stay di sini, kalau bisa ya, because I really like it here and gimana sih udah kayak, mmm, heeh, kayak udah I cannot imagine myself to live in Indonesia anymore gitu, kayak, udah nggak kebayang lagi deh gimana caranya tinggal di Indonesia, pokoknya udah suka tinggal di sini, kayak gitu. Iya, bener banget. Aku juga kan waktu Mhm, itu sempat ya lumayan lama kan waktu di Australia. Jadinya pas ke Indo itu adjust lagi gitu. Justru mhm, awal-awal pas dari Indo tinggal di Australia itu culture shock yang barusan apa dibahas sama temenku. Nah pas tinggal lama di Australia ke Indonesia ke negara sendiri itu culture shock lagi. Coba bayangkan. mhm, Apalagi mhm, kamu yang wah udah lama juga tuh. Ya sih, kayak adjustingnya lagi tuh di negara sendiri lumayan lumayan lama. Kadang sampai sekarang iya, juga terus sih di tempat kerja karena mhm, kita sudah kebiasaan bersama orang-orang yang open minded ya kan, dengan iya orang-orang iya, yang benar-benar nggak baper. mhm Sementara mhm, apa ke Indonesia lagi ketemu dengan ya gitu bener-bener gimana gitu tuh lumayan juga sih lumayan menguras tenaga dan hati ya kayak kok bisa gitu jadi kita yang udah bisa speak up yang terbiasa speak up yang suka dipikirnya kok ini orang ekstrim banget ya gitu ya, iya ini orang, tapi malah nyablak nggak banget sih gitu disukain maksudnya iya malah heeh, nggak iya yang disukain kayak ya gitu jadi gitu. opposite Ya itu banget tuh kan kalau di luar negeri heeh nggak heeh, disukain kalau kita diem-diem aja diem-diem aja, noleh aja. heeh Nah kalau di heeh sini heeh. sebaliknya orang yang speak up nggak disukain. Iya, dipikirnya kita tuh terlalu kritis, tapi kan, nggak terlalu kritis ya, kita kan speak that truth, bukannya Iya, bukannya ngada-ngada gitu kan, tapi iya, kan, kenyataannya walaupun what we walaupun feel inside kita harus bilang what we feel inside, kalau misalnya kita nggak happy kerja di sini, ya kan iya, harus bilang. iya, tapi ya walaupun Mhm, logik banget gitu kan apa yang kita iya omongkan tetap enggak gitu karena mereka iya bukan menggunakan iya logikanya tapi lebih ke iya. hati Baik kayak baper ya itu. karena orang-orang iya, orang-orang kita tuh lebih suka, sugar coating bullshit gitu daripada ya Iya gitu. realitanya ya kan, Nah iya padahal gitu kan iya. Bus bus heeh, bus padahal gitu di kan. belakang, Iya, iya kan? Kita heeh, bingung, itu, iya, ada baik tuh benar. Nah itu iya benar adjusting banget sih. Sebenarnya sih heeh, mudah-mudahan ya mungkin buat anak-anak muda yang apalagi yang, mau niat mau jadi au pair yang sering-sering nanya tuh tentang au pair, apa ya, bisa explore kok, nggak harus ke Australia, nggak harus ke apa Eropa, manapun aja gitu kan. Dan mhm mudah-mudahan mhm, sih, mudah-mudahan Indonesia itu bisa buka working holiday visa nggak cuma ke Australia tapi bisa mungkin ke New mhm Zealand, ke mhm Eropanya ya, ya nggak mhm. sih? Karena Iya, karena kalau cuma di Australia deh kayaknya yang working holiday visa, yang lainnya nggak tahu ya nggak so tahu ya far, kalau di Amerika nggak tahu, cuma kalau di Eropa pakainya student visa. iya, iya, so far sih memang Mhm baru dengan Australia ya working mhm holiday visa. mhm. Mudah-mudahan sih ke depannya ya. Jadi anak-anak mudanya itu bisa punya kesempatan Iya, explore gitu kan. Terus mhm. ya apa ya cross culture gitulah via au pair tuh. Iya iya. Dan harus ini sih kalau menurut aku yang paling penting sih, kalau kalian udah tahu nih mau pergi ke mana, misalnya kayak udah mengidam-ngidamkan banget tinggal di Swedia gitu misalnya. Jadi kalau menurut aku sih ambil aja 1 tahun les bahasa Swedia, entah itu online atau tatap muka gitu, ambil aja 1 tahun. Karena even family yang mungkin kamu dapat family yang, oke kita bisa bahasa Inggris, cuma anak-anak pun berbicara bahasa Inggris, tapi kan sehari-hari kamu untuk hangout, untuk ke supermarket, untuk ke toko obat, kayak gitu itu kan penting banget. Atau gini deh, bukan cuma itu, ngurusin paper aja. Karena kan pas kita datang nih, kita datang bukan, "Udah nih datang udah selesai urusan," enggak. Kita masih ada harus bikin yang namanya, residence permit, ya kan?
kita Mhm harus mhm. ada bikin yang namanya kartu kartu telepon, atau Bank kamu mau bank, bikin, kartu bank, nah itu tuh penting banget kalau di Perancis juga. Itu tuh semuanya tuh nggak semua pakai bahasa Inggris. operatornya mereka bisa bahasa Inggris, enggak, kadang kalau di Perancis aja ngeyel, mereka maunya pakai bahasa Perancis. Jadi, paling penting sih persiapin bahasa, Mmm, negara yang mau kamu tuju gitu tuh penting banget sih, jangan iya. jangan cuma gambling gitu. Kalau Mhm. kalau ngerasa emang dirinya dirinya pinter dalam bahasa sih sok atuh gitu, ayo aja gitu. Mhm. Misalnya cepet nangkep gitu belajar bahasa, cepet nangkep, ya udah ayo nggak apa-apa gitu. Cuma, dipikirkan lagi aja gitu. Iya Penting banget betul. sih bahasa, Mhm, ya kan? jadi Mhm. Kalau emang cuma ke Australia sih gampang kan iya, itu cuma bahasa bahasa Inggris Indonesia, doang. Atau enggak bahasa kalau Inggris misalkan doang. mau ke Eropa tapi bahasa Inggris mungkin ke sebelahnya ya. Kan sekarang UK bukan Eropa lagi ya, United Kingdom ya, United Kingdom. Bukan Jadi bukan, iya, iya, iya jadi ya mungkin ya bolehlah cari keluarga di Inggris atau di Irlandia. UK. Aku pernah soalnya iya betul di openworld.com itu pernah apply karena dulu kan ngefans sama Westlife ya, terus pengen ada ke Iya. Irlandia. Terus Terus jadinya satu ini ada lagi deh, hmm. apa namanya, negara tertentu mereka kalau mau jadi au pair itu harus pakai agent. Kayak ke Belanda itu kayaknya harus pakai agent deh. Oh, ya 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 ya. Jadi harus via agent gitu. Jadi kita harus, bayar ke agent-nya, nanti agent-nya yang cariin kita family, nggak bisa Mhm. kita, apa namanya, atau mungkin kita udah bisa nih dapat kontak-kontakan sama family-nya, tapi tetap harus via agent, kayak gitu. Kayaknya ada beberapa negara yang Iya iya pakai iya. agent gitu sih. Hmm. Mhm, mhm. Ya, syukur-syukur sih kalaupun pakai agent terus family-nya mau bantu ya, ya nggak sih? Iya, heeh. Jadi family-nya yang bayar agent gitu ya, bukan Iya, kita. iya. Who Iya knows? kan? Gitu. Hmm. Iya iya, betul. Lebih murah Ya. lagi. Kalau Kita kalau nggak keluar duka ya, biaya. tadi kan sukanya apa yang hal yang paling berkesan. Kalau sekarang hal yang paling pastinya tidak berkesan dong. Selain yang tadi yang family Mhm, pertama itu, apalagi sih yang pernah kamu alami? mhm. Dukanya itu, aduh sedih banget ya, itu pas lagi tetep sama family yang pertama itu, karena pas dateng ke Perancisnya itu kayak yang udah jeder gitu, udah datang aja gitu, emang udah persiapan, cuma persiapannya tuh nggak sampai mikir, "Oh nanti di Perancis bakal ketemu orang-orang Indo ya," nggak mikir sampai situ. Dan terus pas tinggal sama si family itu eee, nggak punya temen Indo ya gitu kan, temen bule kan cuma ketemu yang pas kita lagi sekolah bahasa aja, cuma kan nggak seakrab sama kalau sama-sama orang Indo gitu. Kita kan karena kita kan punya pemikiran yang sama. Duh, nggak punya teman Indo, terus nggak punya teman curhat, nggak ngerti di Prancis harus gimana. Karena kan kalau misal aku curhat sama temen misalnya orang dari, Meksiko gitu, mereka kan nggak tahu kalau untuk, peraturannya orang Indonesia gimana gitu. Itu tuh sedih banget pas pas kayak lu ngerasain sedih, tapi lu sedih sendiri aja gitu, jauh dari keluarga, nggak punya duit, nggak punya teman yang bisa diajak curhat, atau kayak gimana iya, nggak bisa diajak curhat untuk, "Aduh gimana ya family ini nih, gue nggak suka di family ini, gue harus gimana?" Gitu, nggak ada yang ngasih tahu. Oh, nggak ada yang ngasih tahu, "Ya udah kalau gitu lu cari family aja, gampang kok cari family baru," gitu. Nggak ada yang ngasih tahu kayak gitu. Jadi, selama 1 tahun sama family yang pertama itu, ya udah dipendem aja, dipendem aja terus tuh rasa nggak enak kayak gitu. Iya, terus Nah ujung-ujungnya iya. ujung-ujungnya curhat-curhatan ya. Waktu itu aku di Iya, Australia, kamu di Prancis, kita sampai iya, nelpon sejam ujung-ujungnya lebih gitu. curhat-curhatannya malah iya, ujung-ujungnya malah curhatnya sama yang jauh kan akhirnya gitu. Nah Mhm. terus, pas udah aku, dapet family yang kedua, si family yang pertama aku nih dapat au pair dari Indo, Mhm. ya kan. Sama deh tuh kejadian, dia ternyata juga, nggak enak juga sama family itu. Nah, beruntungnya si anak ini kan karena kenal aku, jadi aku kasih tahu, "Ya udah cari langsung aja au pair yang baru, cari family yang baru," gitu. Jadi terus akhirnya dia dapet tuh family yang baru, dapet kontak dari teman-teman les bahasanya, gitu. Udah nggak kayak aku gitu, dia bisa lepas dari kandang singa secepat itu gitu. Kalau dulu kan pas aku kan 1 tahun aku harus bertahan di situ, gitu. Iya. Sedihnya Mhm. sedihnya sih itu pas di situ kayak, udah tinggal tinggal kalau mungkin dulu kalau misalnya family itu nggak pindah ke kota kecil, mungkin aku masih happy kali, masih walaupun
walaupun di family itu diperlakukan yang tidak enak, tapi aku masih bisa main nih malam selesai Mhm. kerja aku masih bisa hangout sama pergi-pergi ketemu teman-teman gitu. Tapi kan karena udah itu di kota kecil mau ke kota besarnya jauh, nggak punya teman, nggak bisa ada yang diceritain kayak gini, itu sedih banget sih, sedih banget jauh dari keluarga. Mhm. Iya, iya. Tapi dengan jadi au pair tuh bisa punya kenalan banyak juga ya, teman-teman yang dari berbagai Mhm, negara atau dari satu negara gitu. mhm, 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 Gitu mhm, yang betul. Jadi kayak misalnya nah, serunya tuh jadi au pair kayak misalnya kita punya temen nih dari Jerman gitu, kita satu satu tempat kursus bahasa temen dari Jerman. Nah, nanti pas dia pulang dan kita mau liburan ke Jerman, kontak aja, "Iya deh, gue kan tinggal di Jerman, nanti lu kalau mau ke Jerman kontak gue ya," atau misalnya dia dari Spain gitu, kalau kalau Prancis kan deket. Jadi kita tinggal kontak aja, terus nanti kan lumayan kita punya tour bisa guide antara bisa gratis. iya, antara antara tour guide gratis dan yang paling enaknya lagi bisa numpang di rumahnya dia, itu tuh Iya enak banget. betul. Jadi kan Syukur-syukur ditawarin, iya "Yuk kan? entar, Iya, apa, nginep heeh. aja di sini." Tuh, iya betul betul. Iya bener, Iya, iya. ya, Enaknya kayak gitu. seru banget emang. Pokoknya, apa, kalau yang niat jadi au pair itu pokoknya jangan ragu deh, yang penting hal utamanya mah harus suka anak kecil, that's it. Ya, siap Harus mental. siap mental, terus juga, suka suka anak kecil yang pertama, siap mental, terus juga apa deh, apa namanya, kayak tadi kamu bilang apa, Diri riset jangan sebelumnya. menggampangkan sesuatu ya. Iya iya, Jadi mhm, harus persiapkan dulu, betul. semaksimal mungkin diri Mhm sendiri mhm. gitu. Pokoknya, eee Iya, terus jangan nanggung-nanggung gitu loh. Jadi niatnya tuh harus iya iya iya, bulat gitu. iya. Ya kalau sudah Sama ada satu lagi tuh, persiapin tuh si plan B-nya kalau misalnya kalian udah bisa nyiapin uang untuk berangkat, siapin juga tuh untuk ya at least untuk pulang, tiket pulang lah, untuk tiket pulang kalau in case kalian ternyata nggak betah nih tinggal di luar negeri, nggak bisa, kan ada yang kayak gitu ya. iya betul. Ada yang Homesick-nya seperti cepet itu ya. ada yang seperti itu. Iya, homesick-nya cepet banget, kayak yang nggak bisa terima tinggal, culture change-nya tuh cepet banget gitu, kayak Mhm, nggak bisa. Itu ada juga yang kayak gitu. Terus, mhm. ya gitu kalau misalnya tiba-tiba di-kick out sama host family-nya dan mereka nggak mau bayarin tiket, itu kan ada namanya manusia kan kita nggak pernah tahu ya mereka Iya jahatnya betul. bisa seperti apa. Mhm. Jadi, ya kalau misalnya beneran mau jadi au pair itu nabungnya harus bener-bener sih dari yang persiapan berangkat dan siap-siap aja tabungan kalian ada misalnya kalau untuk beli tiket pulangnya aja. Kalau misalnya nggak kepakai kan juga lumayan uangnya disimpan untuk traveling ke mana mana gitu. Mhm, betul. Terus ya serunya lagi, kalau nggak salah ya, kalau, jadi au pair di Eropa pas ada waktu luang bisa ke apa, negara Eropa lainnya bisa pakai train ya? Iya, bisa pakai tren atau nggak pakai bus. Mhm. Tuh enak banget tuh. Oke, ada lagi tips-tips yang mau di-share sama Lucy? Mmm, apa ya, kalau jadi au pair tuh, so far udah sih itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanya di komen aja di bawah, Ya siapa ya. tahu Nanti itu siapa juga tahu lah, nanti nanti, kebaca. aku share, IG-nya Lucy nggak apa-apa kan ya? Iya, Ya, boleh jadi boleh. mungkin bolehlah, japri bahasanya itu. Jadi bisa, apa, DM langsung Bisa gitu ke tanya Lucy. iya, bisa DM langsung tanya-tanya, Mhm, mhm. gitu. Dia apa, orangnya nggak pelit ilmu kok, anaknya asik, asik banget. Oke, kalau nggak ada lagi yang, mau di-share untuk apa, sharing kali ini berarti ya udah ya. Anyway, one more time thank you udah meluangkan waktunya pulang kerja, terus ini beda waktunya 5 jam teman-teman ya. Saat ini aku Iya, di jam 9 malam, berarti di Lucy hari jam 4 ya sekarang ya? Kurang lebih jam 4 sore ya? sekarang, apa ya, iya jam 4. Iya, tuh, gitu. Tapi dia bela-belain untuk sharing tentang au pair kali ini. Tapi ya itulah, pokoknya kalau misalkan belum cukup, apa masih ada yang penasaran nanya-nanya tentang au pair, boleh bisa langsung ke Lucy aja. Nanti nanti di share deh.
link Iya. kontak Atau IG. nanti kita bikin part 2 kalau banyak banget yang Boleh, nanya, boleh, boleh. Iya, tanya nanti aja kalau ada pertanyaannya apa aja, terus nanti kita bikin part 2. betul, entar boleh, boleh. Atau enggak mungkin nanti juga aku bisa invite temen yang pernah jadi au pair di Swiss. Jadi bisa Ya, add atau gitu. ya. Kalau Gitu. ada yang mau tanya tulis aja di kolom komentar, siapa tahu antara antara kita bikin part 2 atau kita bikin question and answer bareng-bareng Betul, gitu. Q&A seru banget tuh. Iya, iya, iya. Iya. Q&A seru banget. Oke. So, thank you. Sekarang kamu boleh istirahat ya. I'll let you go. I just want to say good luck. Stay healthy, stay happy di Prancis. Semoga kalau nanti balik ke Indo bisa ketemu, bisa kopdar. Iya, Kangen bisa banget ya. kopdar. Iya, terakhir kopdar kita di Blok M. You know it, Blok M. Udah. Ages. Aku Aduh aja gila, udah nggak lupa tahu kali itu. nama kamu Blok M. Bentuknya kayak kira 5 tahun gue tinggalin. Iya, Bandung aja sekarang banyak tempat yang berubah tahu. Udah berubah ya. Banyak banget, banyak banget. Ya, anyway, so thank you. Bye, I let you go ya.